Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak dosen, Bapak Novi, saya Rizky Novian. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab untuk soal UTS semester 1 ini. Untuk pertanyaan pertama, perbedaan organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen. Penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasi komputer adalah teknologi hardware, perangkat muka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Untuk arsitektur komputer, lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Untuk pertanyaan kedua, tentang perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Baik, dimulai dari sejarah singkat komputer. Untuk generasi pertama itu yaitu tabung vakum tahun 1945 sampai 1955. Itu ENIAC, Electronic Numerical Integrated and Computer, dirancang oleh John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army's Ballistic Research Laboratory, sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Kemudian berkembang lagi setelah itu mempunyai rancangan baru bernama EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer, dengan konsep program tersimpan atau Stored Program Concept. Tahun 1946 komputer dengan Stored Program Concept dipublikasikan, yang kemudian dikenal dengan komputer IAS, Computer of Institute for Advanced Studies. Struktur komputer IAS terdiri dari memori utama yaitu untuk menyimpan data maupun instruksi. Yang kedua adalah ALU, Arithmetic Logic Unit, untuk mengolah data biner. Yang ketiga Control Unit, untuk melakukan interpretasi instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Dan yang terakhir adalah input-output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Baik, untuk berikutnya yaitu generasi kedua berkembanglah menjadi transistor. Tahun 1955 sampai 1965, transistor ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947, dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi pangsa pasar komputer. Saat inilah IBM mengeluarkan seri 7000-nya. Kemudian dilanjutkan untuk generasi ketiga yaitu integrated circuit tahun 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya integrated circuit IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Dengan ditemukan IC ini semakin mempercepat proses komputer. Kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Baik, dilanjutkan untuk soal yang ketiga, Pak. Untuk pertanyaan ketiga mengenai struktur CPU. Baik, komponen utama CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen sebagai bagian dari struktur CPU. Baik, CPU tersusun atas beberapa komponen yaitu
Arithmetic and Logic Unit atau ALU bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau mesin language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Kemudian yang kedua adalah control unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang ketiga adalah registers, adalah penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah CPU interconnection, adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register-register, dan juga dengan bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, PNT, masukan, atau keluaran. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat, diagram siklus instruksi dalam CPU. Baik, untuk penjelasan diagramnya, yang pertama itu adalah instruction address calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka akan ditambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah instruction fetch atau IF, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Yang ketiga, instruction operation decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Yang keempat, operan address calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Yang kelima adalah operan fetch. OF adalah mengambil operan dari memori atau dari model input-output. Yang keenam, data operation. DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Sedangkan yang ketujuh adalah operan store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pertanyaan mengenai hierarki memori. Apa hierarki memori dalam sistem komputer? Hierarki memori mengatur komponen memori berdasarkan waktu akses dan responnya. Selain itu, terdapat beberapa tingkat memori, masing-masing dengan kecepatan akses dan kinerja berbeda. Struktur ini memastikan bahwa informasi yang sering diakses diperoleh lebih cepat dibandingkan data yang jarang digunakan. Hierarki terdiri dari perangkat penyimpanan yang disusun berdasarkan ukuran, biaya, kecepatan, akses, dan lain-lain. Hierarki memori menyederhanakan manajemen memori dan memfasilitasi distribusi data ke berbagai jenis. Tujuannya adalah keamanan yang lebih baik, waktu akses yang lebih singkat, dan ketersediaan data. Selain itu, struktur hierarki ini memfasilitasi fitur-fitur seperti paging permintaan dan pra-paging, sekaligus mengurangi biaya bit per sistem. Jenis hierarki memori antara lain, hierarki memori mencakup berbagai komponen, umumnya dibagi menjadi salah satu dari dua jenis. Yang pertama, memori internal atau main memory, register, memori utama, dan cache. Memori internal dapat diakses langsung oleh prosesor. Yang kedua adalah memori eksternal atau memori sekunder. Penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD, dan penyimpanan tersier seperti disk magnetik, pita magnetik, dan disk optik. Ini adalah penyimpanan peripheral yang dapat diakses oleh prosesor melalui modul input-output. Deskripsi rinci komponen
ada sebagai berikut. Register unit memori berkecepatan tinggi ini terletak di CPU dan menyimpan data yang sering digunakan. Register memiliki waktu akses tercepat karena paling dekat dengan CPU. Namun, register memiliki kapasitas penyimpanan terkecil dan dapat memproses informasi terbatas dalam satu waktu. Memori utama atau main memory, memori utama atau RAM, Random Access Memory, adalah memori utama sistem komputer. Itu menyimpan data dan instruksi yang saat ini digunakan CPU. Namun, meskipun memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, RAM lebih lambat dibandingkan register dan memory cache. Kemudian, yaitu memory cache. Cache adalah unit memori kecil dan cepat yang dekat dengan CPU. Hal ini memungkinkan prosesor untuk mengakses data yang sering digunakan dengan cepat dengan menyimpan sementara salinan informasi dan dari memori utama. Selain itu, memory cache meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dan mengurangi waktu proses. Hal ini dimungkinkan melalui algoritma untuk memprediksi data mana yang mungkin diakses sehingga dapat dimuat sebelumnya untuk optimalisasi CPU yang efisien. Sekunder. Penyimpanan sekunder merupakan memori non-volatile yang kapasitas penyimpanannya lebih besar dibandingkan memori utama. Ini adalah tempat CPU menyimpan data yang jarang diaksesnya namun masih perlu disimpan untuk digunakan nanti. Namun, penyimpanan sekunder memiliki waktu akses paling lambat dan umumnya merupakan pilihan paling hemat biaya di antara tingkat hierarki memori. Baik, berikut untuk jawaban UTS saya untuk semester 1 ini, Pak. Demikian. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.